Jangan sampai kita juga jadi cuci tangannya para penguasa. Kalau tadi dimanfaatkan oleh pebisnis untuk meraup keuntungan dari dakwah, nah jangan sampai juga seorang dai justru dijadikan alat buat penguasa. Misalnya seorang ustadz dijadikan juru kampanye, ya, itu nggak benar. Karena nanti akan melazimkan dia menjadi satu dari pemecah belah umat. Kan kalau kampanye itu kan nggak ada yang misalnya, ayo pilih dia, pasti ayo pilih saya, jangan pilih dia, pasti kan gitu. Kalau politikus yang ngomong ya sok aja terserah, tapi kalau yang ngomong ustadz, maka ini ustadz jadi tunggangannya orang-orang politik. Ada ustadz di Balikpapan itu, dia itu bahkan bisa multi partai, tergantung siapa yang ngundang. Jadi kalau yang ngundang Golkar, dia nanti datang pakai baju kuning, baru nanti yang dibawakan adalah pohon. Ya, aduh, ada bayat di bawah pohon, maka untuk terus di bawahnya pohon, gitu. Lantaran lambangnya Golkar pohon. Kalau yang ngundang P3, oh bicara ke arah Ka'bah, sejarah Mekah, bla bla bla, pakai datang pakai baju hijau. Kalau yang ngundang PDIP, nanti dia datang pakai baju warna merah, bawa surat Al-Baqarah, karena yang mirip-mirip sapi betina, yang mirip-mirip banteng adalah Al-Baqarah misalnya. Ya, kita bilang ini penjilat bener. Kemuliaan ilmu. Kata penulis, hiasilah dirimu dengan kemuliaan ulama, yaitu dengan menjaga ilmu dan keagungannya. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau dijadikan alat cuci tangan para penguasa, atau engkau ditunggangi orang-orang bodoh, sehingga akhirnya engkau menjadi lembek dalam berfatwa, mengutarakan hukum, mengkaji ilmu, atau dalam berbicara di hadapan mereka. Ya. Jadi ilmu itu punya kemuliaan. Orang yang menjadi dai itu punya kemuliaan, yaitu kemuliaan dengan ilmunya. Karena dia mulia dengan ilmunya, jangan sampai diri dan keilmuannya itu dimanfaatkan orang untuk orang lain mengambil keuntungan. Saya tidak berani mengeneralisir, karena tidak setiap yang kajiannya itu ada biaya, tujuannya adalah untuk itu, nggak setiap itu ya. Tapi ada sebagian kajian-kajian yang mereka itu memang dalam rangka cari keuntungan dunia, ada. Kita bisa bilang di Jakarta itu banyak ya, kajian yang memang untuk memasuki tempatnya harus ada bayaran. Catatan sekali lagi ya, saya tidak sedang menghukumi halal haram. Saya juga tidak bermaksud untuk mengeneralisir. Tapi memang ada sebagian dari kajian itu dimanfaatkan oleh ikhwah-ikhwah yang memang mengadakan kajian dalam rangka untuk cari keuntungan dunia. Kemudian ustadznya mah ngangguk-ngangguk aja. Ya. Taunya dari mana? Ya diantaranya adalah ustadz-ustadz yang mengisi, ada yang kemudian belakangan baru sadar. Setelah dievaluasi lagi, tanya-tanya sama panitia, kok kita ini kayak memang dimanfaatkan untuk mendatangkan banyak orang, sementara kemarin waktu masuk bayarnya sekian-sekian, kemudian kita dikasih mukafaah sekian. Coba kalau seandainya masuknya 300.000, yang datang 1.000, berarti berapa? 300 juta untuk bayar but-but misalnya, untuk ini dan itu sekian-sekian, ustadznya dikasih 5 juta. Masih ada misalnya kira-kira 150 juta, buat siapa tuh duitnya? Kalau penyelenggaranya yayasan,
maka bisa jadi masuk ke kas yayasan untuk operasional, misalnya pendirian sekolah, untuk bangun masjid. Lah kalau IO, event organizer, buat siapa duitnya? Ya. Makanya banyak juga ustadz-ustadz kita yang menentang ya, pembuatan kajian-kajian dengan model pasar. Ya, tapi saya bilang lagi, itu tidak saya ngomong ini tidak bermaksud mengeneralisir, tapi sebagian ustadz-ustadz kita merasa ini adalah pasar. Pasar ya pasar. Ustadz jangan jadi daya tarik. Kalau jadi daya tarik, orang masuk ke pasar itu berbayar, ya bisa dikalkulasi setiap harinya kajiannya, misalnya pagi ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, siang ada. Jadi 20, nggak nyampe 24 jam. Mulai dari jam buka sampai jam tutup, kajian itu jadi daya tarik. Nah ini jadi bisa dibilang ustadznya pun bisa terlihat seperti dimanfaatkan untuk menarik jamaah. Ya. Supaya apa? Ya dapat tiketing misalnya. Per orang 10.000, 20.000. Ya, kalau di Jakarta bisa sampai 25.000. Kalau hari apa namanya? Ahad itu bisa ya lumayan. Kalau dikali-kali ya pengunjungnya misalnya sekian ribu orang, ya ustadznya dikasih mukafaah 2 juta, kasih hotel, nanti ustadz datang sama istrinya, kita kasih hotel. Nah, ustadznya mah enaknya datang ke Jakarta, asik, dikasih pesawat, PP, jalan-jalan dijemput gitu ya. Saya juga pernah ngisi yang seperti itu, tapi saya timbang-timbang apa kemaslahatannya, seperti apa. Terus jangan sampai kita juga jadi cuci tangannya para penguasa. Kalau tadi dimanfaatkan oleh pebisnis untuk meraup keuntungan dari dakwah, nah jangan sampai juga seorang dai justru dijadikan alat buat penguasa. Misalnya seorang ustadz dijadikan juru kampanye, ya, itu nggak benar. Karena nanti akan melazimkan dia menjadi satu dari pemecah belah umat. Kan kalau kampanye itu kan nggak ada yang misalnya, ayo pilih dia, nah, pasti ayo pilih saya, jangan pilih dia, pasti kan gitu. Kalau politikus yang ngomong ya sok aja terserah. Tapi kalau yang ngomong ustadz, maka ini ustadz jadi tunggangannya orang-orang politik. Ada ustadz di Balikpapan ini, dia itu bahkan bisa multi partai, tergantung siapa yang ngundang. Jadi kalau yang ngundang Golkar, dia nanti datang pakai baju kuning, baru nanti yang dibawakan adalah pohon. Ya, ada bayat di bawah pohon, maka untuk terus di bawahnya pohon gitu, lantaran lambangnya Golkar pohon. Kalau yang ngundang P3, bicara ke arah Ka'bah, sejarah Mekah, bla bla bla, datang pakai baju hijau. Kalau yang undang PDIP, nanti dia datang pakai baju warna merah, bawa surat Al-Baqarah. Karena yang mirip-mirip sapi betina, yang mirip-mirip banteng adalah Al-Baqarah misalnya. Ya, kita bilang ini penjilat bener. Ya. Kenapa? Karena dia bisa, orang kan saling beradu kan, dia bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke situ. Berarti dia ngenakin sini, ngenakin sini. Padahal ini kira-kira itu orang apa namanya? Ya, bisa ke sana sini. Lalu mengajak orang ke sana, ke sana, ke sana. Gimana itu ceritanya? Ya, pasti penjilat yang kayak gitu. Jangan sampai kita jadi lembek dalam berfatwa. Ya, lantaran misalnya yang ngomong ini adalah yang bertanya ini orang yang punya jasa sama kita. Karena dia orang kayaknya, kita sering dikasih sesuatu, bahkan kita dikasih motor, kita dikasih. Saking seringnya dikasih, kita tahu dia melakukan sesuatu yang mungkin salah secara syar'i, dia nanya. Terus karena kita tidak enak, nanti kebaikannya hilang dari kita, akhirnya kita ngenakin dia. Itu nggak benar. Ada saya bilang, ada ustadz ya, dia kaya raya masya Allah,
Terus dia berbagi kekayaannya kepada ustadz-ustadz yang lain. Nah, ustadz yang bersangkutan ini sebagian fatwa-fatwanya itu keliru. Ya, jadi ada ustadz yang sering mempertanyakan, ini fatwanya dari mana ya? Kok selama saya belajar saya belum pernah mendengar istidlal begini. Ini ada yang tahu landasan hukumnya? Tapi dia bertanya di grup yang ustadz yang tadi itu nggak ada. Saya bilang bagusnya antum masuk di grup yang ada beliau, antum nanya, jadi bisa dibahas. Dengan catatan jangan sampai kenalan, apalagi terima kebaikannya. Nanti kayak yang lain. Karena yang lain tuh banyak yang ngenakin, oh itu ustadz itu masya Allah, masya Allah. Padahal tahu bahwa itu banyak kekeliruan. Ya, jadi nggak usah kenal, daripada nanti jadi bungkam. Karena nanti dikasih macam-macam nanti. Ya. Selanjutnya, jangan engkau bawa ilmu itu kepada orang yang gila dunia. Ya, ini seperti yang IO tadi. Jangan kau berdiri membawa ilmu di ambang pintu-pintu mereka. Jangan pula kau bawa ilmu kepada orang yang tidak perhatian dengannya, sebesar apapun kedudukannya. Kadang kita diundang untuk ngisi sebuah kajian, atau menjadi pemateri, atau menjadi hanya selingan. Kita bawakan kepada orang-orang yang ke situ bukan mau dengar pengajian. Makanya kata Syekh di sini, jangan kau bawa ilmu kepada orang yang memang tidak punya perhatian. Misalnya di kantor itu ada acara apa ya, misalnya syukuran ya, pencapaian tahunan, terus kita datang hanya untuk disuruh kultum 7 menit, terus suruh tutup dengan doa, habis itu pulang. Setelah itu acaranya makan-makan, hura-hura, ya. Kalau mau cari ilmu bukan begitu, bukan dijadikan ustadznya ini hanya sekedar pengisi lewat 7 menit. Kita bawakan ilmu kepada orang yang betul-betul mau perhatian. Makanya lama juga saya tidak mau ngisi kajian jelang buka puasa. Jelang ngisi kajian di rumahnya orang jelang buka puasa untuk keluarga. Mungkin saya terakhir itu 2015. Setelah itu tidak mau lagi. Karena kalau sudah acaranya keluarga buka puasa bersama, kita lagi ngisi, nanti jam 6 pasti keluar itu piring. Bunyi sudah piring ketemu sendok, piring ketemu piring. Ya, setelah itu orang lagi ngisi menggeser makanan, anak-anak lari sana lari sini. Ya. Pokoknya tidak kondusif. Kita membawa ilmu kepada orang yang tidak ada perhatian. Karena hari itu sebenarnya bukan pengajian. Yang diinginkan apa? Makan, buka puasa bersama, kumpul keluarga. Tapi Ramadan kemarin 2025 ini ada satu yang undang, Ustaz kami mau mengundang buka puasa. Waduh, saya lama sudah nggak ngisi 10 tahun kan. Nah tapi ini ya Ustaz, ini khusus karyawan, terus banyak yang bujang, banyak yang awam. Wah tertarik saya, awam bujang. Nah ini kayaknya butuh pengarahan. Di mana tempatnya? Tempatnya di meeting room. Ada anak-anak? Nggak ada, kan banyak yang bujang. Oh bagus juga nih, kondusif gak? Insya Allah kondusif. Jangan ada makanan di situ beredar sewaktu saya ngisi. Insya Allah Ustaz. Isinya juga saya nggak mau 5 menit, 7 menit, nggak mau 17 menit, harus lebih setengah jam, supaya saya datang betul-betul bawakan ilmu, bukan cuma jadi selingan. Insya Allah Ustaz. Ya, jadi ketika datang, oh Insya Allah saya senang ketemu dengan pemuda-pemuda, ada banyak ya. Lanjut. Para ulama dahulu mengajari murid-murid mereka untuk menghafal qasidah Al-Jurjani bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang bunyinya orang-orang mengatakan, saya nggak usah, saya skip aja bahasa Arabnya ya. Orang-orang mengatakan kepadaku engkau tertutup, padahal mereka sedang melihat laki-laki yang menjaga dirinya dari kedudukan yang hina. Aku lihat manusia, siapa yang mendekatinya jadi hina di sisinya, dan siapa yang dimuliakan oleh kekuatan jiwanya, manusia justru memuliakannya. Kalau ada orang ini kalau kita datang ke dia, malah dia membuat kitanya jadi hina di dekatnya. Coba kalau ustadz lengket sama artis,
Itu membuat si ustadz ini lama-lama jadi hina di sisi si artis, karena ketahuan ini ustadznya dekat-dekat sama kita karena butuh duitnya ya. Sementara duit jadi artis itu mayoritasnya adalah haram. Artis antara jadi acting, dan di Indonesia tidak ada acting itu laki-laki semua, nggak ada, perempuan-perempuan aja ya. Tidak ada aktris, tidak ada aktor, tidak mungkin ya. Atau menyanyi, bermusik, menjadi musisi. Andai para ahli ilmu menjaga kemuliaan ilmunya, mereka jadi mulia. Dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, mereka menjadi agung. Ini untuk santri-santri ini. Nanti kalau sudah besar, tambah dewasa, kalian sudah mulai terjun di dunia dakwah, ya, lama-lama tambah tua, nah, start usia 30, kalian sudah punya harus punya apa ya? Udah punya pakemnya gitu. Jadi seorang dai yang punya visi ya. Jangan sampai jadi dai yang tangannya selalu di bawah, karena nanti jadi hina. Jadi dai yang tangannya selalu menunggu uluran tangan orang, pasti nanti jadi hina di mata umat. Makanya seorang dai juga kalau bisa dia punya bisnis sampingan. Kalau awal-awal dia nabung-nabung dulu, nanti lama-lama kalau bisa dia punya passive income. Jadi tidak mengharapkan dari manusia. 45. Menjaga ilmu. Jika engkau meraih sebuah kedudukan atau pekerjaan, ingatlah bahwa tali yang menghubungkanmu dengan kedudukan itu adalah menuntut ilmu. Karena anugerah Allah, kemudian karena sebab ilmu itulah engkau mencapai kedudukan istimewa dalam memberikan pelajaran, fatwa, peradilan, dan lain-lain. Karena itu berikanlah penghormatan dan pengamalan serta tempat yang layak untuk ilmu. Ya, kita katakan karena kita mendapatkan kedudukan yang baik ya, di muka bumi, maka usahakan ilmu itu juga bisa mendapatkan balasannya. Seperti karena Allah anugerahkan kepada kita tambahan ilmu pengetahuan, lalu kita jadi pengusaha ya, dan menjadi seorang pengusaha yang handal itu kan butuh ilmu. Maka usahakan ilmu itu juga dapat tempat untuk kita membalas ilmu tadi ya. Seperti kita menjadi jalan ya, gini ya, misalnya orang ngerti ilmu arsitek, ilmu sipil, maka dia misalnya tawarkan kepada ustadz, sini ustadz saya yang desainkan, makanya saya tahu caranya untuk membentuk masjidnya agar begini-begini gitu. Nah, ini kan tanahnya kayak gini, nah ini bagusnya kayak gini misalnya. Ini kan tanahnya agak jurang, nah ini bagusnya gini. Jangan jadi penikmat ya, jangan jadi penanti, nanti dia tunggu jadi baru kita sholat di situ. Jangan, kalau kita memang punya keilmuannya, balas ilmu itu dengan kita menjadi jalan agar ilmu itu berkelanjutan ya. Ada orang ngerti tentang bagaimana mengurus perizinan tanpa sogok menyogok misalnya ya. Maka dia berusaha, ini katanya mau bangun masjid, sini saya beritahu bagaimana caranya ya. Lanjut. Yang mengherankan, sebagian orang tidak berpegang teguh kepada ilmunya, tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Allah kecuali setelah pensiun. Orang seperti ini meskipun taubatnya sah secara syar'i, agamanya seperti orang tua renta yang sudah tidak ada manfaatnya untuk tersebar. Adapun saat ia masih memiliki kedudukan, saat manfaat dirinya masih dibutuhkan, kau dapati ia justru menjadi orang yang paling banyak dosa dan menimpakan kemudaratan. Hatinya beku dan bisu dari mengungkapkan kebenaran ya. 46. Mudaroh dan tidak mudahana. Bab ini sangat penting teman-teman, karena banyak orang tidak mengerti mudahana dan tidak tahu mudaroh. Sebagian dai itu ada yang suka mudahana,
Lalu kalau ada dai mengajak kepada sunnah melakukan mudaroh, dipikirnya itu mudahana. Ya. Nanti saya kasih contoh. Apa itu mudahana dan apa itu mudaroh? Lihat di catatan kaki 82. Catatan kaki, mudaroh itu sikap toleransi dalam hal mubah dan berlemah lembut dalam menghadapi orang awam atau jahil atau tidak menyadari maksiat yang dilakukannya, sembari menunggu kesempatan untuk melakukannya. Sembari menunggu kesempatan untuk meluruskannya. Adapun mudahana adalah toleransi dalam hal yang haram dan berlemah lembut kepada orang fasik yang bermaksiat terang-terangan tanpa mengingkarinya, sekalipun sekedar mengingkari dalam hati. Contoh mudaroh, bertutur kata yang lembut kepada orang tua yang masih melakukan syirik agar nasihatnya diterima. Contoh mudahana, ikut-ikutan acara syirik atau bid'ah di masyarakat supaya disenangi, supaya dianggap toleran, dan supaya diangkat jadi pemimpin. Ini saya carikan keterangan ini karena di kitab asli tidak ada penjelasannya. Begini teman-teman, ada dua sikap lemah lembut yang dia kesamaannya pada sama-sama lemah lembut, tapi dia ada titik perbedaan. Ya. Titik perbedaannya adalah yang satu, sikap lemah lembut ini supaya nanti suatu saat kalau ada kesempatan nasihatnya diterima. Ini namanya mudaroh. Sedangkan yang satu, sikap lemah lembut saja. Adapun kemungkaran dia tidak pengen mengingkari, bahkan dia terjun di situ. Itu namanya mudahana. Berarti yang bagus mudaroh atau mudahana? Mudaroh. Dan mudahana itu menghinakan diri. Tadi saya kasih contoh mudaroh adalah kita lemah lembut kepada orang-orang awam. Apalagi dia orang tua kandung misalnya. Kita punya orang tua kandung yang masih melakukan hal-hal yang salah, seperti masih melakukan syirik. Orang tua kita belum paham agama, masih merokok. Orang tua kita sholat 5 waktunya masih ada bolong-bolong. Kita berlemah lembut kepada mereka. Kalau datangi mereka misalnya memeluk, mencium. Ya, kalau kita sudah menikah dan kita datang ke rumahnya, kita bawa cucu, ya, cucunya dia maksudnya. Ya, kita bawakan cucunya dia, ya, kemudian kita ajak, ayo kai, ayo nenek kita makan di luar gitu. Padahal dia melakukan syirik. Tapi tujuannya bukan berarti kita membenarkan kemusyrikan yang dia kerjakan. Yang kita inginkan adalah sikap lemah lembut supaya nanti pas lagi makan, ya kita ngobrol, ada kesempatan celah-celah, semoga dia nanti nanya gitu kan. Ya. Misalnya dia nanya, kamu ini istrimu ini jilbabnya kayak gini-gini, itu alirannya apa sih? Terus kita jelaskan tentang sunnah. Nah, mumpung masuk nih, nah, gini kai, kalau kita itu tidak meyakini itu yang kayak kai kan di depan rumahnya itu masih ada botol kerating deng dikasih apa digantung di pintu itu kan. Nah kalau kita itu tidak meyakini gitu, karena kita tuh kalau menolak bala, ya itu mintanya kepada Allah, sedangkan yang gitu tuh syirik. Nah, coba kalau nggak lemah lembut, datang tidak bawa cucunya misalnya, tiba-tiba datang, syirik, ini syirik gitu kan, maka akan sulit bagi dia untuk menerima. Ya. Kalau kita punya tante-tante, nah. Adapun mudahana itu kita bermanis muka dan malah nyemplung di yang salah. Tadi saya kasih contoh, misalnya ustadz ikut acara syirik dan bid'ah atau acara maksiat. Misalnya karena dipanggil sebagai ustadz gitu kan, ada acara di kampung, di situ sudah jelas tuh mbak-mbak biduanitanya sudah siap bergoyang di situ, ya kan? Ustadznya datang disuruh kultum, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah gitu. Setelah syukurin ntar lagi ada jogetnya di sini, ya. Marilah kita berdoa untuk supaya Allah memberikan kelancaran pada acara ini, padahal acaranya isinya maksiat, ya. Ini namanya ustadz mudahana, yaitu penjilat, karena terjun ke dalam hal yang salah dan tidak ada keinginan untuk menghentikannya,
tidak juga mengingkarinya dengan hati, malah jadi pembenaran di situ. Ini yang saya juga tadi malam singgung. Misalnya ada seorang ustadz, dia tahu dalam pembuatan film itu kan laki perempuan, aktor aktrisnya bukan mahram. Malah jadi aktor di situ, meskipun tetap fungsinya jadi ustadz. Karena film-film dari jadi kan kadang di situ adegannya adalah, ayo deh kita tanya ustadz, boleh nggak sih gini? Datang ustadz, ya ustadz beneran di dunia nyata, masuk dalam dunia film. Ya. Ini namanya mudahana, yaitu ustadz-ustadz penjilat. Ilmunya tidak dimanfaatkan, melainkan malah untuk menjadi pembenaran bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Kata penulis, mudahana itu akhlak yang hina, berbeda dengan mudaroh. Jangan campur aduk keduanya. Mudahana itu membawamu kepada budaya orang munafik terang-terangan, dan itulah yang mencoreng agamamu. Ya. Ada ustadz, dulunya dia ustadz sunnah. Ya. Gak usah sebut daerahnya, tapi dia sudah tahu setiap kali karena dia sudah pernah bantah saya juga. Karena waktu itu di suatu hari saya sebut daerahnya, dia langsung merasa dirinya gitu. Ya, oh itu saya itu. Kepada Muflis Safitra dibikin vlog gitu. Ada ustadz ini itu ustadz sunnah, dan salah satu yang senior dah di Balikpapan, di Indonesia. Bukan Balikpapan ya? bukan Balikpapan. Ustadz senior di Indonesia. Karena banyak juga ikhwan-ikhwan yang mungkin seumuran saya. Ya, banyak yang dulunya ngaji sunnah di daerahnya, dan dia salah satu yang senior di sana. Kemudian intinya ada satu masa di mana kemudian dia berubah gitu. Justru jadi ustadz yang boleh sini boleh sana, ayo sini ayo sana, jadi yang bid'ah oke, jangan dibid'ah-bid'ahkan gitu. Ya. Pun dia berkata, saya masih salafi, tapi salafi yang tak seperti dulu lagi katanya. Nah dia ini sekarang itu mudahana, yaitu dengan acara-acara kebid'ahan atau pelaku-pelaku bid'ah, dia toleransi, tapi dia nyerang yang sunnah. Dia bilang yang itu yang salafi itu juga kan kalau ketemu orang, ya itu kan juga manis muka, intinya seperti itulah. Kita bilang kamu tidak bisa bedakan mana mudaroh mana mudahana. Ustadz sunnah kepada orang-orang yang mungkin berseberangan itu mudaroh. Kalau ketemu masih mau senyum-senyum, sapa, masih mau misalnya tapi tidak untuk mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang sunnah tetap sunnah, yang bid'ah dia akan tetap katakan bid'ah, tidak seperti dirimu. Yang sekarang ini bid'ah dan sunnah jadi campur aduk. Ya. Bahkan cenderung tebang pilih, ya, pilih sana, tebang sini. Ya. Kalau orang bilang apa? Injak sana, apa? Bijak sana, bijak sini, injak sana gitu. Kepada ahli bid'ah pura-pura bijak, oh kita harus toleransi. Kepada yang sunnah justru menginjak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.